Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Wahyudinur Eskom dan Rusmah SPD, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 35 Kelompok 1, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini kami akan menganalisa kasus pungli menggunakan analisis SWOT. Sebelum kita mulai, silahkan menyaksikan video berikut ini. Oknum pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur ditangkap tim Saber Pungli Tipikor Polres Jember. Pelaku tertangkap saat melakukan pungutan liar proyek layanan khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Enggak apa, jual beli apa? Ayo, bilang, jual beli apa itu? Apa ini? Apa ini? Cik, ayo, apa ini? Cik, ini apa ini? Apa itu? Jelaskan, Pak. Dua oknum ASN dari Dinas Pendidikan ini tidak berkutik saat tertangkap melakukan pungutan liar di sebuah rumah makan pinggiran kota di Jember, Jawa Timur. Keduanya adalah Abdur Rohim dan Swidi yang menjabat sebagai pengawas atau penilik Kecamatan Sukowono dan Silo. Pelaku minta honor atas rekomendasi pencairan dana bantuan layanan khusus kepada dua perwakilan lembaga PAUD. Jelaskan, Pak. Petugas akhirnya menggiring kedua oknum ASN itu ke kantor polisi. Dari keduanya polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp7.250.000 dari PAUD Cempaka 100 dan Rp4.250.000 dari PAUD Nurul Islam. Program bantuan layanan khusus sebesar Rp25 juta ini dikucurkan Kementerian Pendidikan untuk pihak sekolah dan lembaga yang mengajukan proposal bantuan kegiatan belajar mengajar di wilayah pinggiran dan terpencil. Dua orang penilik ini akan mengambil pungutan liar dari PAUD, di mana PAUD ini adalah penerima dana bantuan layanan khusus, ya. PAUD LK itu variatif, ada yang 25 juta, ada yang 20 juta. Pada video tersebut dapat kita saksikan kalau pungli atau pungutan liar masih ada di mana-mana. Pungli atau pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat, ASN, atau aparat. Hal ini disamakan dengan korupsi, pemerasan, dan penipuan. Ada beberapa penyebab pungli. 1. Adanya ketidakpastian pelayanan pada prosedur yang panjang. 2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan. 3. Faktor ekonomi. 4. Faktor kultur dan budaya organisasi. 5. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. 6. Kurangnya kualitas SDM pelayanan publik. Untuk mengetahui solusi masalah pungli yang telah kita hadapi, ada beberapa analisa yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan instansi, baik lingkungan eksternal dan internal. Berikut adalah analisa SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Strength atau kekuatan. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Adanya tuntutan ASN dalam melayani publik dengan baik dan optimal. Adanya Satgas khusus yang dibentuk oleh Polri atau Polisi Republik Indonesia untuk memberantas pungli. Weaknesses atau kelemahan, yaitu masih kurangnya rasa integritas pada diri ASN. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menghentikan pungli sehingga ASN dapat dengan mudah memanfaatkannya. Kurangnya koordinasi dengan aparat hukum atau Satgas Saber Pungli. Selanjutnya, opportunities atau peluang, yaitu masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan kepada instansi hukum terkait atau Satgas apabila melihat kemungkinan
adanya tindakan pungli. Makin banyak informasi terkait pungli yang dapat kita pelajari dan peroleh, sehingga terhindar dari tindakan pungli oleh aparat yang tidak bertanggung jawab. Adanya dukungan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana pungli. Selanjutnya, threats atau ancaman, yaitu belum optimalnya pengawasan yang baik dari dalam instansi maupun dari luar seperti aparat hukum atau Satgas Saber Pungli. Masih belum sistematis kerjasama antara lembaga atau instansi terkait dengan penegak hukum. Masih ada kesenjangan dan rasa iri terhadap instansi yang lain, terutama pada faktor ekonomi. Pemecahan isu berdasarkan analisis SWOT atau SWOT, yaitu meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan dan memangkas jalur birokrasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Edukasi masyarakat berupa kampanye pelayanan publik, melakukan sosialisasi yang insentif tentang proses layanan publik yang efektif, meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik, memaksimalkan mekanisme internal dan kontrol atasan yang lebih ketat, membuat komitmen bersama antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat supaya tidak lagi membiarkan adanya pungutan liar. Kesimpulannya yaitu, pungutan liar atau pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jerah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.